Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel Bingkai Narasi, channel yang mengulas beragam informasi terbaru, teraktual, dan juga yang layak diperbincangkan. Baik sahabat dan kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu sosok aktivis reformasi 98 yang saat ini sedang diperbincangkan ya, khususnya di dunia politik. Siapa lagi? Yaitu Budiman Sujatmiko. Beliau ini merupakan politisi PDIP ya. Namun per hari kemarin beliau secara resmi mendukung dan juga mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Bahkan pada pertemuan yang kedua ini dia dan Prabowo membentuk sebuah relawan yang diberi nama Prabu alias Prabowo Budiman. Ini sungguh mengagetkan kita semua ya. Padahal kan PDIP sendiri sudah mempunyai baca pres, yaitu yang rambutnya putih. Siapa lagi kalau bukan Pak Ganjar Pranowo. Namun justru Budiman Sujatmiko ini malah mendukung Pak Prabowo. Alasannya menurut Budiman yang beredar di media ya, karena Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang cukup strategis untuk menghadapi situasi global. Kita tidak tahu ya situasi global yang macam apa. Ya mungkin yang saat ini ada itu kan tentang situasi global ekonomi, geopolitik, dan juga perang ya. Perang apalagi kemarin perang juga banyak sekali berimbasnya kepada kita semua. Nah, dengan alasan ini juga secara tidak langsung sebenarnya Budiman Sujatmiko ini kalau dibahasakan secara awam lah gitu ya, Ganjar itu tidak cocok, Ganjar itu tidak tepat untuk dipilih dan menjadi sebagai presiden saat ini. Ya alasannya tadi itu, Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang strategis. Dan Prabowo Subianto adalah sosok orang tersebut. Itu menurut Budiman ya. Karena pernyataan itu kan sudah banyak beredar di media. Nah, secara tidak langsung juga pernyataan ini justru mendiskreditkan pilihan PDIP alias Ibu Mega sendiri. Ya kan? Karena kita tahu ya, PDIP ini sangat menghormati Ibu Mega. Dan setiap kader dan calon yang ingin berkontestasi, semuanya harus mendapatkan restu dari Ibu Mega. Ya istilahnya manutlah, manut kepada ketua umum. Kan pernah tuh videonya rame juga ya. Kalau nggak manut, silahkan keluar gitu. Pernah begitu ya. Nah dengan adanya dukungan dari Budiman Sujatmiko ini, tentu peristiwa ini sangat melukai PDIP secara umum ya, wabil khusus para petinggi dan juga loyalis PDIP. Karena Budiman Sujatmiko ini bukan dalam benak saya ya, dalam pengetahuan saya, Budiman Sujatmiko ini bukan sosok orang yang sembarangan ya, bukan sosok orang yang remeh-temeh, tapi beliau ini merupakan aktivis yang juga memiliki wawasan luas gitu kan. Apalagi dia juga merupakan uh, lulusan Cambridge ya, yang dalam pertemuan itu Pak Prabowo sendiri memuji ya, kalau dia tes di Cambridge tidak diterima gitu kan, tapi Budiman justru diterima dan dia adalah orang yang cerdas katanya. Dia memilih mengurus Indonesia ketimbang berkarir di Cambridge gitu. Nah tentu dengan dukungan ini pihak yang sangat dirugikan yaitu PDIP sendiri. Namun ketika Budiman Sujatmiko melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo pertama kali itu ya, dia menegaskan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan silaturahmi politik yang dilakukan atas dasar pribadi, bukan bukan dalam arti dia tidak membawa nama partai. Artinya dia pribadi sendiri, bukan dia datang sebagai kader PDIP gitu kan. Tak ada kaitannya dengan PDIP. Nah, pada pertemuan pertemuan pertama itu juga PDIP ya slow-slow aja
dan tidak memberikan pernyataan tegas ataupun juga sanksi kepada Budiman Sujatmiko. Nah, begitupun juga dengan pertemuan yang kedua kali ini. Dia juga menegaskan bahwa pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan PDIP. Dia datang atas inisiatif pribadi sebagai Budiman Sujatmiko. Namun justru malah gitu kan, dia membuat dukungan secara resmi dan bahkan membuat relawan yang dinamakan Prabowo Budiman. Tentu ini kan kalau dalam hemat saya ini bertentangan dengan akal sehat ya, bertentangan dengan logika alias tidak logis. Kenapa? Budiman ini kan sosok politisi PDIP. Tentu segala tindak tanduknya itu melekat dengan ke PDIP-annya gitu kan. Mau itu bilang apa, mau itu kemana, mau berbuat apa, selama itu dilakukan melibatkan peristiwa politik, ya tentu dia ada sebagai seorang politisi PDIP. Tidak ada atribut pribadi, tidak hanya atribut pribadi, tapi atribut kepartiannya juga melekat pada dirinya gitu kan. Nah, disinilah kerancuannya kalau saya melihatnya. Karena dengan peristiwa ini, PDIP menjadi pihak yang sangat dirugikan. Apalagi saat ini suhu dan tensi politik sudah mulai panas. Dan peristiwa politik juga semakin lama, semakin hari, semakin terbaca arahnya. Tidak lagi bersifat sporadis. Artinya begini, kalau kemarin ya semua politisi bilangnya penjajakan, silaturahmi politik, silaturahmi kebangsaan, ataupun ya sebagai anak bangsa harus rukun gitu kan. Itu kan masih sporadis, masih ya belum ada penentuan arahnya. Tapi saat ini, detik-detik ini sudah merupakan detik yang menentukan. Menentukan siapa dan bakal dengan koalisi apa dan siapa capres dan cawapresnya. Ini sudah mulai hangat ya kan, eh, sudah detik-detik yang menentukan lah itu ya. Nah, kita kembali kepada persoalan yang kita bahas kali ini, yaitu dukungan Budiman Sujatmiko kepada Pak Prabowo Subianto sebagai capres Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau lagi-lagi misalnya PDIP tidak memberikan sikap tegas ataupun juga sanksi tegas terhadap Budiman Sujatmiko, ini berarti dalam hemat saya ya, dalam imajinasi saya, ini bukan analisis ya. Ini hanya apa yang saya rasakan dengan melihat peristiwa ini. Apalagi Budiman Sujatmiko ini merupakan orang yang cerdas, gitu, orang yang berpendidikan, yang sudah bergelut sebagai politisi PDIP. Imajinasi saya, karena ini kan politik ya, berarti Budiman Sujatmiko bisa jadi dia itu sebagai utusan ya, utusan dalam konteks utusan PDIP yang pada akhirnya dia bisa menjadi bumerang untuk Prabowo sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya kita nggak tahu ya, karena kan ini adalah politik. Bisa saja besok ya mendukung ini, lalu ketika sudah running, ketika sudah proses, sudah jalan, akhirnya justru dia katakanlah memberikan informasi-informasi kepada lawan politiknya. Akhirnya Prabowo gagal lagi jadi presiden gitu kan. Karena sudah kebongkar rahasianya. Karena bagaimanapun dengan masuk ke dalam lingkaran musuh akan lebih mudah menyerangnya, akan lebih mudah mengalahkannya. Inilah imajinasi saya ya. Mungkin teman-teman juga punya imajinasi lain dengan peristiwa ini. Jadi ini bukan analisis sebagai akademisi atau sebagai pengamat. Ini adalah imajinasi saya sebagai awam melihat peristiwa politik saat ini. Nah, kita tidak tahu ya yang akan terjadi nanti. Kalaupun ini terjadi, waduh, ini sungguh ini sungguh maha dahsyat ya. Kalau ini terjadi, sebenarnya siapa ya musuh dalam selimutnya itu gitu kan? Apakah musuh dalam selimutnya adalah Budiman Sujatmiko terhadap Prabowo Subianto?
atau kepada PDIP gitu. Nah, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kita patut menantikan sikap PDIP terhadap peristiwa politik ini, khususnya terhadap peristiwa yang melibatkan dua tokoh ini, yaitu Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto. Ya, itulah sekilas diskusi kita singkat ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini secara lengkap. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jika teman-teman dan kawan-kawan punya imajinasi lain atau analisis lain yang lebih mendalam, lebih ekstrim gitu kan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.